Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UPB, kita ketemu lagi di acara podcast obrolan kampus seputar UPB. Nah, pada kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait prodi yang ada di Universitas Pelita Bangsa, yaitu prodi arsitektur. Jadi ini merupakan podcast yang kedua, ya. Sebelum nanti ada podcast-podcast berikutnya. Dan nanti di acara ini kita ada dua sesi. Jadi pertama kita akan bicara dengan kaprodinya dulu, kemudian selanjutnya kita akan bicara dengan alumni, ya, alumni Pelita Bangsa. Oke, kita sambut Kaprodi Prodi Arsitektur. Ini dia Ibu Retno Fitri Astuti. Selamat datang Ibu Retno. Apa kabar, Bu? Terima kasih. Selamat datang Pak Agusin di sehat, ya, Bu? Prodi Arsitektur Universitas Pelita Bangsa. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Siap. Selamat bertemu teman-teman semua ya, baik yang calon mahasiswa baru ataupun siapa saja yang menikmati podcast pada kali ini. Oke, jadi hari ini kita akan ngobrol santai, Bu, ya. Ngobrol santai. Pertama kita memang targetan ke prodi dulu, kemudian selanjutnya kita akan ngobrol dengan alumni sebagai pengguna lulusan. Nah, oke, Bu, kita mulai saja bahwa oh ya, ini Kaprodi Arsitektur, ya. Jadi orang nomor 1 di prodi arsitektur. Kira-kira begitu. Saya juga nomor 1, Bu, sebenarnya, tapi di rumah. Iya. Di rumah tangga maksudnya. Oke. Iya. Butuh perkenalan dulu ini saya, Pak. Butuh perkenalan dulu enggak ini saya? Boleh, silakan. Oh ya, takutnya belum kenal. Silakan Bu, berkenalan dulu, Bu. Mungkin nama, kalau nama nanti sudah ada di bawah ya nanti untuk nama. Jadi nama saya ini aja. Retno Fitri Astuti STMT, kebetulan saya sudah diberikan amanah untuk menjabat Kaprodi di Prodi Arsitektur Universitas Bangsa sudah kira-kira 4 tahun ya kira-kira, ya seperti itu. Jadi kurang lebihnya ya saya sudah memiliki beberapa pengalaman, ya mungkin ya, karena mungkin ada yang lebih banyak paham tentang Prodi Arsitektur untuk mengelola tentang Prodi. Seperti itu, apalagi di Arsitektur Universitas Pelita Bangsa. Oh, alhamdulillah. Berarti Ibu sudah dikasih amanah berapa lama, Bu, di arsitektur? 4 tahun. Wih, luar biasa. 4 tahun ya. Cukup, berarti sudah meluluskan. Ya, alhamdulillah sudah lumayan yang kami luluskan dengan kualitas yang cukup memuaskan. Alhamdulillah. Oke, Bu, supaya langsung pada fokus tema ya terkait arsitektur, saya ada beberapa poin nih, ada titipan pertanyaan karena saya juga sebenarnya agak sedikit berkecimpung juga di dunia perencanaan arsitektur. Jadi kadang-kadang di bawah banyak yang bertanya, arsitektur itu apa? Nah, kebetulan kan Ibu sebagai Kaprodi nih mungkin bisa sedikit menjelaskan apa itu arsitektur dan tentunya arsitek ya. Apa itu arsitek? Mungkin bisa dijelaskan dulu sama Ibu, bagaimana, Bu? Baik, kalau untuk arsitektur sendiri ya, teman-teman semua ya, mungkin ada yang belum paham tentang arsitektur. Jadi ilmu arsitektur sendiri itu sebenarnya ilmu yang mempelajari tentang seni bangunan. Kalau kita lihat dari asal-usul katanya ya, arsi dan tekton itu memang dari seni bangunan. Cuman untuk perkembangannya, dari perkembangan ilmu arsitektur sendiri, bangunan itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, jadi bangunan itu memiliki lingkungan. Nah, karena itulah ketika belajar tentang ilmu arsitektur, berarti kita tidak hanya mempelajari tentang bangunan, tapi juga tentang lingkungan, baik itu di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Jadi kita tidak hanya merancang bangunan secara fisik saja, tidak hanya membuat gedung yang tinggi, tidak hanya membuat bangunan yang indah, tidak hanya seperti itu. Tapi bagaimana bangunan tersebut bisa berfungsi dengan baik, berkolaborasi dengan lingkungan, baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Nah, di Prodi Arsitektur Universitas Pelita Bangsa ini nanti kalau Anda tertarik untuk masuk di dalamnya ya, di sini akan mempelajari atau Anda akan diberikan pengetahuan tentang bagaimana membuat sebuah bangunan itu yang nyaman untuk ditinggali, baik secara fisik maupun secara non-fisik. Karena ketika kita membuat bangunan itu tidak hanya megah dan indah, tapi kalau fungsinya dia tidak bisa
jalan dengan baik, bangunan itu tidak memiliki identitas dan ciri khas bagi masing-masing orang, itu juga tidak ada istimewanya sebenarnya seperti itu. Oh, berarti ada indikator ya Bu ya? Ada indikator terkait bangunan yang direncanakan itu harus seperti apa? Tadi Ibu bilang kalau berarti harus secara fungsi nyaman begitu ya Bu ya? Betul, ada standar-standarnya. Ada standar-standarnya. Ya, itulah yang membedakan karya-karya arsitektur dengan karya-karya dari bidang ilmu yang lain. Seperti itu. Jadi kita punya standar-standar, punya panduan-panduan, punya pakem-pakem yang memang harus dilalui ketika kita mau menghasilkan sebuah karya arsitektur. Oh, begitu ya Bu ya? Oke, berarti ya saya dengar kalau kayak itu menyenangkan Bu ya jadi arsitek ini. Menyenangkan sekali sebenarnya. Jadi kalau mungkin yang belum pernah sama sekali ya, mungkin perkenalan dulu itu wajar ya. Kalau memang belum tahu harus kenalan dulu supaya bisa menyukai sesuatu kan memang kita harus tahu dulu, kita harus paham terlebih dahulu. Nanti kalau sudah masuk di dalamnya itu sebenarnya kalau Anda sudah benar-benar fokus, benar-benar berusaha untuk memahami, sebenarnya menyenangkan sekali Pak. Menyenangkan berarti sekali. Kalau ada image di luar bahwa masuk arsitektur itu susah, sebenarnya itu bagaimana Bu menurut Ibu? Itu kan bagi orang-orang yang sebenarnya ini ya, ketakutan terlebih dahulu ya kalau menurut saya ya. Jadi dia belum mencoba masuk, dia belum mencoba untuk memahami ilmu arsitektur yang sebenarnya. Karena di dalam sini tuh kita tidak diajari menghitung yang susah, hendak. Di arsitektur itu tidak ada perhitungan yang susah. Justru di sini kita diminta untuk berimajinasi, berkreasi, mencurahkan semua ekspresi kita di bidang bangunan ya, terutama ya di bidang bangunan dan lingkungan. Jadi bebas Pak, namanya orang berkreasi, berinovasi itu kan tidak ada batasan sebenarnya ya. Nah, pakem-pakem seperti yang tadi saya sampaikan, seperti standar-standar itu ada standar umum. Misalkan kalau dalam bangunan itu ada standar kenyamanan fisik, misalkan untuk keamanan bangunannya, kekokohan atau kekuatan bangunan, itu harus ada standarnya. Peraturan-peraturan bangunan, paling itu. Tapi selebihnya itu, dari seni bangunan, itu lebih ke arah kreativitas. Jadi imajinasinya dibebaskan, mau seperti apa. Oke, berarti apa ya, menyenangkan ya, di arsitektur itu menyenangkan tadi, kemudian ya kadang-kadang kan orang berpikir, tadi Ibu sampaikan tidak rumit di arsitektur karena tidak berbau eksak gitu ya. Iya. Gak hitung-hitung mulu, ya ini pengalaman pribadi ya Bu ya, sebenarnya saya juga tidak suka nih yang banyak hitungannya. Berarti pas ya kalau kawan kita nih misalkan ingin kuliah di arsitektur itu, misalkan kemampuan eksaknya nih saya pas-pasan ini, itu bisa banget ya Bu ya, karena memang sedikit mata kuliah eksaknya, betul? Iya, betul. Jadi memang nanti output karyanya ketika nanti Anda kuliah di arsitektur, output karyanya itu adalah desain perancangan, ya, outputnya seperti itu. Walaupun nanti dalam perancangan itu ada proses perencanaan terlebih dahulu, ada proses pengumpulan data, proses analisa dan lain sebagainya, tapi outputnya adalah desain-desain seperti ini, desain-desain perancangan yang bisa diimplementasikan. Syaratnya itu kalau di arsitektur ya. Jadi karya seni bangunan yang bisa diimplementasikan, bukan karya seni bangunan yang bagus tapi tidak bisa diimplementasikan. Ya. Nah, oke Bu. seperti itu. Nah, tadi ini menarik ini sebenarnya. Jadi arsitek itu tidak fokus ke hitungan ya, maksudnya tidak jelimet di eksak. Tapi kan bangunan itu harus kuat Bu, harus kuat. Artinya dari si struktur juga harus memenuhi syarat kan. Betul, nah, artinya kan banyak yang bertanya ini perbedaan dengan sipil apa? Kan ini bagaimana? Ini juga banyak pertanyaan di luar. Ini bagaimana arsitek dan sipil? Arsitek di mana? Ini sipil di mana? Karena tadi pengalaman saya kalau bicara sipil bicara kekokohan, kekuatan. Nah, itu bagaimana Bu menurut Ibu? Iya. Sesuai dengan pengalaman saya juga ya, kebetulan teman-teman, jadi Ibu sebelum menjadi kaprodi arsitektur kebetulan juga sudah pernah menjadi praktisi atau berkecimpung di bidang proyek bangunan ya. Pernah di kontraktor, pernah di developer, pernah di tenaga ahli perencanaan. Kebetulan saya pernah beberapa tempat. Jadi memang kalau untuk arsitektur sendiri itu sebenarnya kalau di lapangan ya, kita bicara di lapangan ya, bukan di dalam prodi ya. Nanti setelah Anda lulus dari sini, ketika Anda sudah mengimplementasikan ilmu arsitektur itu Anda tidak bisa sendiri. Sebenarnya tidak bisa sendiri. Jadi ketika Anda nanti akan membangun sebuah gedung high rise building misalkan ya Pak ya, itu
harus bekerja sama dengan teknik sipil, misalkan dari lulusan teknik sipil harus bekerja sama dengan dari bidang mekanikal elektrikal, misalkan ya, harus bekerja sama dengan teknik lingkungan untuk pengolahan limbah dan lain sebagainya, harus bekerja sama dengan bidang planologi untuk penggunaan lahan dan lain sebagainya. Jadi di lapangan itu memang kita nanti berkolaborasi. Berarti arsitek tidak berdiri sendiri ya Bu, segala bisa kan, tidak seperti itu ya. Seperti itu. Ternyata harus ada pihak-pihak lain yang memang mensupport, ibarat kata kalau arsitek mungkin menyiapkan wadahnya ya Bu ya. Betul, kita menyiapkan perancangannya. Nanti ketika implementasi baru kita berkolaborasi. Dan kalau tadi yang disampaikan Pak Agus, bedanya apa ya secara spesifik itu, kalau di arsitektur memang kita disuruh atau diminta untuk merencanakan dan merancang itu juga tidak boleh mengesampingkan kekuatan. Memang iya, betul itu Pak. Cuman perhitungannya tidak sedetail di teknik sipil. Yang penting secara prinsip, secara logika struktur dia masuk. Jadi nanti memang diperkenalkan dengan logika-logika struktur, bangunan tinggi, bangunan bentang lebar, diperkenalkan. Tapi hanya sampai pada logika struktur, karena untuk perhitungan-perhitungan itu bukan ranah kita. Jadi perhitungannya perhitungan dasar mungkin Bu, ya. Oke, jadi begitu ya. Oke, jadi ya boleh juga tuh ya, karena banyak yang khawatir, Pak saya nggak bisa ngitung Pak saya takut dengan kimia, takut dengan macam-macam Bu. Jadi faktor itu yang membuat mereka ya mungkin agak ragu masuk ke arsitek. Makanya dengan yang tadi Ibu sampaikan ini bisa menjadi pencerahan ini ya bagi para calon siswa yang akan daftar ke UPB. Ternyata masuk di UPB itu, di arsitektur UPB itu ya tidak seperti informasi yang di luar. Iya. Dan satu lagi, mungkin ada yang teman-teman yang mau masuk ke arsitektur tapi ada kendala, saya tidak bisa menggambar. Ada yang banyak yang seperti itu ya, kasus untuk mahasiswa-mahasiswa baru atau calon mahasiswa. Gimana saya mau masuk kalau saya nggak bisa menggambar? Dan itu sesuatu hal yang tidak perlu dikhawatirkan sebenarnya ya, karena pengalaman saya sendiri ya Pak ya. Dulu saya masuk di arsitektur itu bukannya dari bakat bisa menggambar, bukan. Bahkan saya dulu tuh masuk di arsitektur tuh seperti ini terjebak aja, salah pilih atau pertamanya seperti itu. Cuman ketika saya berusaha untuk mendalami bidang ilmu ini, kok lama-lama menyenangkan ya. Ternyata ini ya ada kepuasan ketika kita tuh menghasilkan sebuah karya. Berarti salah pilih yang membawa berkah ini Bu sebenarnya ya. Gitu. Karena mungkin prediksinya dari awal sama, takutnya susah. Ternyata setelah masuk terdapat kenyamanan. Itu ya. Wah, luar biasa. Oke Bu, agak sedikit detail mungkin nanti kalau sudah belajar di UPB, di Pelita Bangsa, di Prodi Arsitektur, mata kuliah intinya kita belajar apa aja sih sebenarnya? Yang untuk mensupport, mendukung di Prodi Arsitektur itu, yang intinya saja, kira-kira belajar apa? Jadi mata kuliah inti yang ada dari semester 1 sampai di semester 8 sampai semester akhir itu adalah studio perancangan arsitektur. Studio perancangan arsitektur ya? Itu adalah mata kuliah inti atau core-nya. Jadi semua mata kuliah selain studio perancangan arsitektur itu hanya pendukung. Mata kuliah pendukung dalam rangka untuk mewujudkan karya yang tadi dikerjakan di dalam studio 1 sampai di studio akhir tadi. Misalkan nanti ada mata kuliah pendukung namanya fisika bangunan, misalkan nanti ada matematika dasar, misalkan ya, itu memang kita harus pelajari, karena nanti ketika kita membuat bangunan juga tidak tanpa perhitungan sama sekali, cuman memang tidak serumit di teknik sipil. Misalkan nanti ada arsitektur ekologis misalkan, karena nanti arsitektur juga berkolaborasi dengan lingkungan. Kita tidak bisa menciptakan sebuah karya yang mengesampingkan keberlanjutan atau sustainable environment, tidak bisa seperti itu. Oke Bu, saya tertarik dengan yang Ibu sampaikan terkait studio perancangan ini menjadi core atau inti dari Prodi Arsitektur. Mungkin yang ada di benak kawan-kawan nih yang di luar itu bahwa tadi menggambar itu sulit. Padahal sekarang sudah terjadi pergeseran, bukan pergeseran ya, karena mungkin alat ya, karena perkembangan teknologi yang sekarang sudah berkembang, yang dulunya banyaknya manual, sekarang beralih ke digital. Maksudnya ada bantuan digital. Nah, bagaimana Ibu bisa menyampaikan itu? Bahwa apakah memang itu mempermudah calon arsitek ya untuk mempelajari lebih jauh terkait arsitekturnya atau bagaimana Bu? Terkait alat yang sekarang ini dari manual ke digital, bagaimana Bu menurut Ibu? Ya, memang arsitektur itu pada dasarnya kan kita mewadahi aktivitas manusia ya Pak ya. Sedangkan manusia sendiri itu kan berkembang.
seiring dengan gaya hidup, perkembangan ilmu dan teknologi. Termasuk bagaimana nanti seorang arsitek itu juga menyesuaikan dengan kebutuhan kliennya. Kalau zaman sekarang zaman yang paling milenial ini memang teknologi yang diagung-agungkan ya Pak ya. Ya arsitek bisa nanti masuk ke sana. Kita harus bisa memanfaatkan ilmu dan teknologi itu untuk merancang. Nah memang kalau di Prodi Arsitektur Universitas Pelita Bangsa di dasar itu tetap diperkenalkan dengan gambar-gambar manual. Itu tetap diperkenalkan. Jadi harus manual dulu ya. Betul. Harus manual Tapi dulu. prosentasenya memang sudah berubah, bergeser. Jadi prosentasenya kecil. Ya paling di semester 1, maksimal di semester 2. Tapi setelah itu kalau di Prodi Arsitektur Universitas Pelita Bangsa nanti kita diarahkan untuk ke digital grafis. Jadi kita sudah pakai dengan teknologi grafis yang terbaru, dengan sistem software grafis yang baru untuk menghasilkan sebuah karya yang lebih bagus ya kalau yang dibandingkan dengan karya-karya, saya tidak mengatakan karya manual itu kurang bagus ya Pak ya. Cuman memang perkembangan software grafis ini cepat sekali dan Prodi Arsitektur update untuk itu. Kita berusaha untuk menggunakan software terbaru untuk membuat karya-karya yang terbaik. Kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi kesimpulannya manual ini tetap diperlukan ya Bu ya. Sebenarnya. Kemampuan freehand mahasiswa. Jadi kemampuan menggambar bebas tangan itu tetap diperlukan ya Bu ya. Betul. Karena itu nanti ketika Anda semua nanti sudah alumni misalkan ya dari arsitektur itu tetap dipakai sebenarnya di lapangan. Jadi kita tetap perkenalkan dua metode menggambar itu tetap kita perkenalkan. Cuman memang prosentasenya itu berbeda. Kira-kira begitu. Ya. Jadi kalau manual mungkin kurang begitu terukur, hanya rasa saja, feeling saja ya. Tapi ya dengan kita artinya mampu menggambar manual, ketika alat ini misalkan banyak keterbatasan, ya mungkin disitulah ya fungsinya. Ya. Karena ya betul juga tadi ketika orang mau coba dirancangan sebuah bentuk bangunan misalkan. Tidak langsung ke komputer ya Bu, dia harus sketsa dulu berarti ya? Nggak mungkin kemana-mana nenteng laptop kan juga nggak mungkin. Jadi kemampuan manual itu untuk spontanitas misalkan ya, kita mau sketch apa di luar sana, nanti setelah itu nanti bisa diperbaiki dengan gambar grafis digital tadi. Oh oke Bu. Nah bicara peluang ini Bu, jadi ketika nanti siswa ini lulus dari UPB di Prodi Arsitektur, kira-kira mereka tuh kerjanya di bidang apa ya? Kira-kira nih. Mungkin bagi yang belum paham tentang arsitektur juga berpikirnya hanya di bidang bangunan saja ya, mungkin di proyek mungkin lah rata-rata berpikirnya seperti itu. Padahal sebenarnya di arsitektur itu lebih luas. Untuk S1 arsitektur itu lapangan pekerjaannya lebih luas. Jadi nanti ada banyak pilihan. Bisa nanti Anda bekerja sebagai wirausaha ya, kalau sesuai dengan kampus Universitas Pelita Bangsa, Entrepreneur University itu yang memang kita prioritaskan sebenarnya. Wirausaha di bidang apa nih Bu? Wirausaha di bidang arsitektur Pak tentunya. Seperti apa tuh kira-kira? Ya, contohnya itu kalau yang alumni kita ya, yang sudah berwirausaha itu mereka ada yang mendirikan konsultan, kontraktor, ada yang mereka juga bekerja di bidang, kalau yang wirausaha ya Pak ya, konsultan kontraktor memang rata-rata itu. Ada yang juga merambah ke interior juga ada sebenarnya. Jadi di arsitektur itu karena bicara tentang bangunan itu bisa juga yang nanti mereka itu mengembangkan diri setelah lulus dari sini itu ke bidang interior design. Ada yang ke bidang kontraktor lebih ke arah pelaksanaan pembangunan. Ada yang mengembangkan diri ke arah sana. Jadi bisa nanti di sini kalau mau mengembangkan keilmuan bisa nanti lanjut S2 di akademisi, misalkan ya di keilmuannya nanti bekerja sebagai pengajar atau sebagai dosen bisa. Nanti bisa juga mereka kalau memang tertarik untuk profesional arsitektur, nanti bisa mereka mengambil namanya PPARS, pendidikan profesi arsitektur 1 tahun, terus magang nanti 2 tahun, nanti dapat sertifikat dari IAI untuk praktek keahlian kearsitekturan, kira-kira begitu. Ini kalau untuk yang wirausaha. Tapi ada juga nanti yang alumni-alumni itu yang memang sudah bekerja terlebih dahulu karena memang kampus kita kan kampus terkenalnya kampus karyawan ya Pak ya. Jadi tidak hanya menampung mahasiswa-mahasiswa reguler, tapi juga ada mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di weekend. Jadi nanti teman-teman yang belum tahu tentang prodi arsitektur, prodi kami menerima dua gelombang mahasiswa. Jadi yang reguler dan yang weekend. Jadi bukan dua itu ya? Iya, jadi yang reguler itu nanti kuliah dari hari Senin sampai hari Kamis,
Sedangkan yang weekend itu kuliah dari hari Jumat sampai hari Sabtu. Wah, keren Bu. Jadi programnya ada reguler, ada weekend, ya. Itu kalau reguler berarti kuliahnya pagi ya? Iya, pagi ya. Pagi sampai sore. Nah, itu kalau dilihat keuntungan kekurangannya Bu, untung ruginya atau kurang lebihnya bagaimana Bu? Kenapa harus memilih kuliah reguler? Kenapa harus memilih kelas karyawan atau weekend? Itu bagaimana Bu? Jadi ini pilihan ini sebenarnya juga untuk mempermudah ya, mempermudah calon mahasiswa untuk menyesuaikan dengan aktivitas masing-masing ya. Kalau untuk yang reguler ini mungkin bagi mahasiswa yang tidak bekerja. Jadi dia bisa full untuk kuliah itu dari pagi sampai sore. Jadi yang fresh graduate dari SLTA ya nanti bisa masuk yang memang belum bekerja. Tapi kalau yang calon mahasiswa yang sudah bekerja, misalkan sudah bekerja di industri, misalkan karena kawasan Cikarang kan kawasan industri ya Pak, nanti bisa mengambil program yang weekend. Yang weekend itu nanti bisa sambil bekerja. Karena kuliahnya nanti di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu dari kalau yang Jumat itu di malam hari ya, kalau kita menyesuaikan bisanya mahasiswa kita. Kalau yang Sabtu, Minggu itu dari pagi sampai malam. Pagi sampai malam ya Bu ya? Baru 2 itu sih Pak, kalau yang reguler malam memang kita belum membuka, tapi nanti kalau memang ada yang berminat, nanti pasti kita akan buka. Oke, berarti kalau seperti itu kelas reguler ini lebih nyaman lah ya Bu ya? Pasti lebih nyaman, selain tentunya biaya lebih murah, waktu juga makin longgar ya? Iya, kalau waktu dari lebih biaya, longgar. Tapi memang yang jadi pertanyaan ini bagaimana yang bekerja? Karena khawatirnya begini Bu, lah bekerja, kuliah di arsitek, tugasnya bagaimana? Nah khawatirnya antara targetan di pekerjaan dengan tugas yang diberikan itu tidak sesuai, itu prediksi. Ini pengalaman Ibu bagaimana tuh untuk kelas karyawan terutama yang akhir pekan? Ya. Itu bagaimana untuk menyelesaikan tugasnya? Ya. Karena kan mereka harus menyelesaikan targetan perusahaan tuh. Iya. Bagaimana pengalamannya bagaimana Bu? Jadi memang prodi arsitektur kita ini memang lebih dahulu itu membukanya justru kelas karyawan. Jadi kita survive-nya pertama kali justru dari kelas karyawan. Kelas reguler ini baru dibuka di 2 tahun terakhir. Nah, begitu. Jadi kita coba membuka kelas reguler. Dan sebenarnya yang sudah kita luluskan itu sebenarnya lebih banyak dari kelas karyawan. Kalau yang kelas reguler kita memang belum memberikan lulusan ya, karena baru 2 tahun. Jadi dari pengalaman yang sudah-sudah, dari alumni yang sudah-sudah itu memang ada yang sebelumnya bekerja di bidang arsitektur, ada yang di bidang non-arsitektur. Nah, kalau kebetulan mereka di bidang arsitektur itu mungkin match ya dengan dunia pekerjaan dengan tugas-tugas dan ilmu yang didapatkan di arsitektur. Tapi bagaimana dengan mereka yang bekerja tapi tidak di bidang arsitektur? Ini memang agak kesulitan membagi waktunya, biasanya seperti itu. Cuman kalau di prodi arsitektur kita selalu punya solusi Pak dari Bapak Ibu dosen. Tantangan itu pasti ada ya Bu ya? Pasti. Namanya orang bekerja tidak sesuai dengan jurusan yang diambil, targetan harus tercapai di perusahaan, kemudian targetan di kampus pun harus tercapai. Betul. Tapi kampus selalu kasih solusi. Iya, dan nyatanya juga ada yang lulus kok. Alumni banyak yang lulus juga dari kelas karyawan. Dan selama ini yang lulus memang dari kelas karyawan. Malah yang survive kelas karyawan iya, ya yang betul. Karena sudah tahan banting kali Bu ya. Sering dibanting-banting ya. Iya, memang kuliah di arsitektur itu memang sebenarnya tidak hanya bermodal niat saja ya sebenarnya, tapi juga keuletan, terus harus mental itu memang di sini memang benar-benar dilatih. Jadi ketika nanti Anda lulus sudah menjadi sarjana arsitektur, ketika sudah keluar di proyek, sudah terjun di proyek di dunia yang real, yang nyata, itu secara mental juga sudah siap. Insya Allah seperti itu. Wih, keren. Oke. Tadi terkait peluang gitu juga sudah ya, malah belum ya. Jadi begini, arsitek yang berada di tengah-tengah industri ini sekarang Bu, terutama kampus UPB di prodi arsitekturnya, tentunya keinginan tentunya dari para lulusan itu peluang bekerja yang layak. Nah, bagaimana Ibu memandang bahwa prodi yang ada di tengah kawasan ini bisa ngasih peluang yang banyak? Itu pendapat Ibu bagaimana? Ya, kalau nanti pendapat saya ini pastinya didukung dengan data dan fakta ya, ya. Karena kita lihat dari alumni kita juga sudah banyak berkembang juga di kawasan industri. Jadi tidak ada salahnya juga ya prodi arsitektur atau alumni arsitektur itu untuk berkarir di kawasan industri. Walaupun ini banyak sekali dibutuhkan mungkin ya sarjana-sarjana dari teknik yang lain mungkin ya. Tapi perkembangan kawasan industri tanpa didukung dengan perencanaan dan perancangan fasilitas-fasilitas yang lain, dia tidak akan bisa berjalan dengan baik.
Karena kawasan industri pasti butuh hunian untuk pekerja, pasti butuh perumahan ya, pasti butuh sarana untuk ibadah, pasti butuh sarana kesehatan, butuh sarana pendidikan untuk menunjang aktivitas utama di kawasan industri. Nah, disitulah nanti arsitektur bisa masuk, arsitek bisa masuk. Karena kita akan merencanakan lingkungan binaan, kita akan merencanakan bangunan-bangunan, sarana-sarana pendukung dari kegiatan utama di kawasan industri. Oke, berarti peluang arsitek untuk menghasilkan cuan di wilayah industri ini sangat terbuka luas ya Bu? Betul sekali. Sebenarnya kalau pandai melihat peluang, sebenarnya seperti itu. Ya karena dari tadi yang disampaikan bahwa mahasiswa UPB yang lagi belajar kuliah di UPB saja sekarang banyak yang freelance ya sifatnya ya. Betul. Mereka kuliah sambil bekerja di bidangnya gitu. Betul. Ya, berarti terkait peluang ini tidak ada masalah, malah banyak ya. Betul. Apalagi banyak peluang ada untuk prodi program arsitektur. di IKN ya, untuk karena ini lagi ini ya tren ya untuk perencanaan IKN Ibu Kota Negara kita yang baru. Nah ini tenaga-tenaga ahli dari bidang arsitektur, dari bidang ilmu-ilmu pendukung yang lain sangat dibutuhkan. Gak kita usah, kan lagi bangun besar-besaran itu di sana. Nah ya kalau memang mau mengembangkan lagi ya bisa ke sana, tapi kalau mau di kawasan industri saja sebenarnya sudah banyak sekali peluang. Artinya peluang arsitek ini begitu banyak Ibu ya. Betul. Apalagi mau dibuka Ibu Kota Negara baru ya. Betul. Nah di kita sendiri banyak lah, ngapain jauh-jauh kalau di Kabupaten Bekasi sendiri yang katanya industri terbesar se-Tenggara itu peluang untuk prodi arsitektur begitu banyak. Oke Bu ya. Oke, Ibu Kaprodi ini sepertinya wawancaranya cukup menarik ya, dan saya terinspirasi, dan ini modal bagi kawan-kawan calon mahasiswa yang ingin daftar ke UPB. Dari hasil wawancara tadi ternyata masuk arsitektur itu tidak sulit, ya Bu ya. Tidak sulit dan menyenangkan sebenarnya. Menyenangkan, nah itu kan yang penting. Jadi hobi yang menghasilkan uang sebenarnya. Wah mantap. Jadi masuk arsitektur siapa takut ya Bu? Siapa takut. Jadi teman-teman pingin tantangan ya masuk ke arsitektur ya. Keren tuh. Jadi hilangkan rasa intinya bahwa arsitektur itu susah, masuk arsitektur itu susah, itu bisa dihilangkan. Dan kalau memang kawan-kawan ingin tahu lebih jelas terkait prodi arsitektur, boleh datang ke sini Bu? Boleh, silahkan. Boleh datang ke kampus Universitas Pelita Bangsa. Juga boleh, mau lihat karya-karya mahasiswa juga gitu boleh, ya? Silahkan. Boleh main ke sini, dan kemudian kawan-kawan hasil wawancara ini akan kita posting, dan jangan lupa komen ya, like dan subscribe. Kemudian boleh juga kasih masukan kira-kira prodi apa lagi nih yang dibutuhkan untuk kita wawancara di podcast. Mungkin itu saja Ibu Kaprodi. Terima kasih atas waktunya, dan sampai ketemu nanti di sesi yang lain. Itu saja mungkin kawan sahabat UPB podcast untuk hari ini bersama Ibu Kaprodi, Ibu Retno Fitri Astuti. Sampai ketemu nanti di podcast berikutnya, dan salam UPB. Salam UPB.